Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Edus Calvinus Hulu dengan NIM 252302017. Saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan materi kami di mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Restu Yandika Sakti Sendate. Pembahasan materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi kami dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14. Baik, langsung saja saya akan membahas satu persatu. Di pertemuan kami yang ke-9, kami membahas Pancasila memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Yang pertama yaitu dimensi realita. Dimensi ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang dibuat secara sepihak atau hanya bersifat teoritis, melainkan lahir dari realitas sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan atau ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar pemersatu beragam agama. Nah, gotong royong, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kesatuan bangsa. Nilai persatuan Indonesia merupakan wujud dari praktik kehidupan bersama yang sudah ada sejak lama di Nusantara. Contohnya, tradisi mufakat dan musyawarah dalam berbagai komoditas lokal yang kemudian menjadi dasar nilai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kedua itu dimensi idealisme, merupakan dimensi yang menjadikan Pancasila sebagai standar, nilai, dan tujuan yang harus dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan arahan, moral, dan filosofis tentang bagaimana kehidupan masyarakat, politik, dan ekonomi seharusnya berjalan. Misalnya, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi cita-cita untuk menciptakan kesempatan yang sama dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat. Bukan hanya sebatas konsep, tetapi tujuan yang harus diupayakan melalui kebijakan negara. Dimensi ini juga menjadi landasan etika bagi setiap tindakan lembaga negara dan warga negara. Dan yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi bangsa tanpa mengubah esensi nilai dasarnya. Meskipun prinsip utamanya tetap kokoh, penerapan dan interpretasinya dengan tantangan masa kini dan masa depan. Contohnya dalam era digital dan globalisasi, nilai persatuan dapat diwujudkan melalui kolaborasi antar wilayah dalam bidang teknologi informasi. Sedangkan nilai kemanusiaan dapat diimplementasikan dalam tanggapan terhadap masalah kemanusiaan global seperti perubahan iklim dan pandemi. Di pertemuan selanjutnya, kami diberi tugas mengenai konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Soal pertama itu, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah sistem pemikiran filsafat yang menyediakan landasan filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yang terdiri dari 5 prinsip yang saling terkait membentuk kerangka pemahaman tentang hakikat manusia, masyarakat, negara, dan hubungan dengan Tuhan. Sebagai sistem filsafat, ia tidak hanya merupakan kumpulan nilai, melainkan memiliki struktur yang teratur dengan dasar epistemologis, ontologis, dan aksiologis yang menyeluruh. B. Hubungan antar sila yang menunjukkan sifat sistematis dan menyeluruh. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar ontologis yang menentukan hakikat eksistensi manusia dan alam semesta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan konsekuensi dari sila ke-1 yang mengatur hubungan antar manusia dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjadi wujud implementasi sila kedua dalam konteks masyarakat beragam, menjamin kesatuan yang kokoh. Sila keempat, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah cara pengaturan kekuasaan yang sesuai dengan Z nilai sebelumnya, menekan musyawarah dan mufakat. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan akhir dari seluruh sistem yang mengakar pada nilai-nilai sebelumnya untuk menciptakan kesejahteraan merata. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dan membentuk kesatuan yang komprehensif. Soal nomor 2, alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. A. Mengapa Pancasila adalah sistem filsafat? Khas bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari akar budaya dan sejarah Nusantara, tidak diimpor dari luar. Nilai-nilainya seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan penghormatan terhadap beragaman berakar pada kehidupan bersama masyarakat Indonesia sejak lama. Selain itu, ia menyatukan berbagai pandangan hidup dan latar belakang budaya yang ada di negara ini sehingga menjadi cerminan khas idealitas bangsa. B. Perbedaan dengan filsafat lain di dunia. Filsafat Barat sering menekankan individualisme dan pemisahan agama dari urusan agama, sedangkan Pancasila mengintegrasikan nilai spiritual sila ke-1 dengan kehidupan masyarakat dan negara, serta menekankan kolektivitas. Filsafat komunis berdasarkan pada materialisme dan perjuangan kelas, sedangkan Pancasila menekankan kesejahteraan bersama dan tidak mengenal perpecahan kelas. Filsafat agama tertentu yang mengatur seluruh aspek kehidupan berdasarkan ajaran agama tertentu, sedangkan Pancasila menghormati keberagaman agama dan menjadi dasar bagi negara yang berdasarkan pada kesatuan bangsa. Nomor ketiga itu ciri-ciri berpikir kefilsafatan. A. 3 ciri-ciri utama berpikir secara filosofi yaitu 1. Kritis,
menelaah setiap premis dan argumen secara mendalam, tidak menerima sesuatu secara pasif, serta menguji kebenaran dan relevansi gagasan. Reflektif mengkaji hubungan antar fenomena, menyelami makna yang mendasar, serta menghubungkan gagasan dengan konteks yang lebih luas. Yang ketiga itu sistematis, membentuk kerangka pemikiran yang teratur, saling terkait dan menyeluruh, sehingga setiap bagian memiliki hubungan logis dengan bagian lain. B. Ciri tersebut dalam perumusan nilai Pancasila kritis, perumusan Pancasila tidak hanya mengadopsi gagasan sembarangan, melainkan ditelaah berdasarkan realitas bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk menyatukan beragam elemen masyarakat. Reflektif, nilai-nilai Pancasila mencerminkan refleksi mendalam tentang hakikat manusia Indonesia, sejarah perjuangan, dan cita-cita masa depan bangsa. Sistematis seperti yang dijelaskan pada poin 1. B. Kelima sila membentuk struktur yang teratur dan saling mendukung, menunjukkan sifat yang sistematis. Nomor 4. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, pentingnya pemahaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan landasan filosofis yang jelas bagi kebijakan negara dan kehidupan masyarakat, sehingga menghindari penyimpangan dalam arah pembangunan, menjadi pemersatu bagi masyarakat yang beragam suku, agama, ras, budaya, dengan memberikan dasar nilai yang sama, menjadi pedoman moral dan etika bagi seluruh warga negara dan lembaga negara dalam bertindak. Penerapan untuk memperkuat karakter bangsa di era globalisasi, nilai persatuan sila ketiga membantu menghadapi arus globalisasi yang berpotensi memecah belah dengan tetap menjaga identitas bangsa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua mengarahkan Indonesia untuk berperan aktif dalam isu global dengan sikap yang bertanggung jawab dan menghargai keberagaman dunia. Nilai keadilan sosial itu sila kelima menjadi dasar untuk pengembangan pembangunan yang inklusif, sehingga tidak tertinggal dalam persaingan global sambil tetap menjaga kesejahteraan rakyat. 5. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Perbedaan makna keduanya yaitu genetivus objektivus, Pancasila sebagai objek filsafat yang dipelajari, dikaji, dan dianalisis secara ilmiah untuk memahami struktur, isi, dan maknanya. Dalam konteks ini, Pancasila adalah benda kajian dalam bidang filsafat negara. Genetivus subjektivus, Pancasila sebagai subjek yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi paduan yang hidup dan kebijakan, keputusan dan aktivitas yang beraktivitas dengan negara dan masyarakat. Contoh sebagai objek dan subjek. Sebagai objek, penelitian akademis tentang sejarah perumusan Pancasila, filsafat tentang hubungan antar sila dan studi tentang perkembangan dari masa ke masa. Sebagai subjek, penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan undang-undang, perumusan kebijakan, pembangunan, pendidikan karakter di sekolah, dan upayanya menjaga persatuan serta kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya, kami membahas kontroversi Soekarno terhadap Tan Malaka. Kontroversi antara Soekarno dan Tan Malaka muncul karena perbedaan pandangan strategi perjuangan dan sistem pemerintahan. Pada awalnya, Soekarno sangat kagum pada Tan Malaka, bahkan pernah berjanji menyerahkan kepemimpinan jika dirinya dan Hatta tidak mampu melanjutkan perjuangan. Namun, perbedaan mulai muncul setelah proklamasi kemerdekaan. Soekarno memilih jalur diplomasi untuk mencapai kemerdekaan penuh, seperti dalam perundingan Linggarjati. Sementara itu, Tan Malaka menolak segala bentuk kompromi dengan Belanda sebelum kemerdekaan sepenuhnya diakui dan mendirikan Persatuan Perjuangan sebagai oposisi pemerintah. Perbedaan ini membuat hubungan mereka memburuk dan berujung pada penangkapan Tan Malaka atas restu Soekarno dari 1947 hingga akhir 1948. Setelah dibebaskan, Tan Malaka semakin mengkritik Soekarno dan TNI yang dianggap enggan berperang melawan penjajah. Konflik ini berlanjut hingga kematian Tan Malaka pada 21 Februari 1949 di Kediri. Meskipun demikian, pada tahun 1963, Soekarno mengakui jasa-jasa Tan Malaka dengan menganugerakannya gelar pahlawan nasional. Selanjutnya, kontroversi pengangkatan Soeharto menjadi presiden dan menjadi pahlawan nasional. Kontroversi pengangkatan sebagai presiden latar belakang setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965. Posisi Soekarno mulai goyah pada 11 Maret 1966. Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk menangani situasi yang tidak stabil. Namun, keaslian dan makna sebenarnya dari surat ini hingga kini masih menjadi misteri dan diperdebatkan. Proses pengangkatan MPRS mencabut kekuasaan Soekarno pada 7 Maret 1967 dan mengangkat Soeharto sebagai penjabat presiden pada 26 Maret 1968. Ia resmi menjadi Presiden RI Republik Kedua. Kontroversi, beberapa pihak menganggap proses pengangkatan tersebut sebagai bentuk pengambil alihan kekuasaan yang tidak konstitusional dan menyalahgunakan situasi. Selain itu, terdapat tuduhan tentang penghapusan
oposisi politik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selama masa transisi kekuasaan, kontroversi pemberian gelar pahlawan nasional, proses penetapan pada 10 November 2005. Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2009. Pemerintah mengklaim bahwa penetapan tersebut didasarkan pada jasa besarnya dalam pembangunan nasional, stabilitas politik, dan pencapaian swasembada pangan. Kontroversi pelanggaran HAM. Banyak elemen masyarakat, terutama kelompok penggiat HAM dan keluarga korban, mengkritik penetapan ini karena Soeharto dianggap bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran HAM berat selama masa kepemimpinannya seperti peristiwa 1965-1966. Tlang Sari, tujuan Priok dan kerusuhan Mei 1998, legitimasi moral meskipun secara hukum sah, namun aspek legitimasi moral tetap diperdebatkan. Beberapa pihak berpendapat bahwa gelar pahlawan seharusnya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran sejarah, dan penetapan ini dapat diciptakan presiden buruk serta melupakan penderitaan korban. Kembalinya otoritarisme, ada kekhawatiran bahwa penetapan ini merupakan bagian dari upaya untuk memutihkan sejarah dan melengkapi kembalinya fenomena otoritarisme masa lalu. Selanjutnya kami membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah kerangka nilai yang mengatur norma, prinsip, dan standar norma bagi kehidupan individu, masyarakat, dan negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan menjadi dasar penilaian baik buruknya serta benar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, karakteristik Pancasila sebagai sistem etika menyeluruh, mencakup semua dimensi kehidupan mulai dari hubungan individu dengan Tuhan, antar manusia dalam masyarakat, sistem politik, hingga kesejahteraan bersama. Hierarkis dan terintegrasi. Setiap sila menjadi dasar bagi yang lain. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar etika spiritual yang mengakar pada keyakinan akan nilai transenden. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai norma hubungan antar manusia yang menghargai martabat dan keadilan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia sebagai etika bersama yang menjunjung tinggi kesatuan di tengah keberagaman. Sila keempat yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sebagai etika pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan mufakat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan etika yang mengutamakan kesejahteraan merata, aktual, dan relevan. Nilai yang dapat diwujudkan dalam konteks yang berubah tanpa mengubah esensi sehingga menjadi pedoman etis di era modern. Kemudian kami diberi tugas mengenai kepala desa. Nah, kasus ini kami membahas pertemuan selanjutnya, yakni 1. Analisis perilaku kepala desa. Nah, berdasarkan Pancasila sebagai sistem etika perilaku kepala desa menggunakan dana untuk kepentingan pribadi tanpa pemberitahuan penyimpangan dari prinsip Pancasila. Ia gagal menjalankan tugasnya, tidak menghargai kepercayaan yang diberikan oleh warga desa, serta mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu sila yang dilanggarnya yaitu sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Nah, sila pertama itu dilanggar karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan akhlak mulai yang diajarkan oleh agama. Nah, sila yang kedua, dia langgar karena tidak menghargai hak masyarakat atas pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, sila ketiga yaitu dilanggar karena merusak kepercayaan antar warga desa dan antar masyarakat dengan pemerintahan desa. Sila keempat yaitu dilanggar karena keputusan diambil secara sepihak tanpa musyawarah dari warga desa. Nah, sila kelima yaitu dilanggar karena tidak memberikan akses yang adil terhadap manfaat pembangunan bagi masyarakat. Nah, dampaknya yaitu terhadap masyarakat dan pembangunan desa. Dampak dari masyarakat yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Nah, dampak terhadap pembangunan desa yaitu pembangunan terhambat atau tidak selesai tepat waktu sehingga tidak memberikan manfaat ekonomi. Nah, cara seharusnya bertindak sesuai dengan nilai Pancasila yaitu musyawarah dan transparan, mengutamakan kepentingan umum, menjalankan tanggung jawab. Nah, mungkin sampai sini aja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan materi kami di mata kuliah Pancasila. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.